Mari kita berkenalan dengan seorang pria bernama Mike Curtis. Mike adalah seorang pelatih football dan juga menjadi guru sekolah di kelas khusus. Sekolah ini bukan sekolah luar biasa, melainkan ada kelas khusus yang mengajari anak-anak yang punya kebutuhan khusus seperti Down syndrome, disleksia, hyperaktif, atau autisme. Di hari itu dia dan rekan mengajarnya yang bernama Robin membawa anak murid mereka studi tour ke planetarium, namun karena mereka ribut banget dan mengganggu pengunjung yang lain, akhirnya Mike memutuskan untuk kembali dan pulang. Walaupun mereka anak berkebutuhan khusus, Mike gak mau memperlakukan mereka secara istimewa. Jika mereka salah, mereka akan mendapatkan hukuman seperti anak lainnya. Dalam perjalanan pulang, seorang murid bernama Lisa menyampaikan pada Mike kalau Ben temannya mengambil terlalu banyak brosur dari planetarium. Ben adalah anak Down syndrome, namun menurut Mike, dia adalah anak yang paling penyayang. Ketika sampai di sekolah, Mike memanggil siswa yang bernama Scott. Dia sering mengganggu teman-temannya dan paling gak terima dimasukkan ke dalam kelas khusus. Karena Scott memang terlihat normal, namun dia mengalami disleksia. Dia belum bisa membaca dan nilai-nilai ujiannya selalu jelek. Namun Scott masih gak terima jika harus berada bersama para disabilitas. Mike adalah seorang kepala rumah tangga dengan 2 anak. Ketika itu Mike menceritakan pada istrinya yang bernama Darcy betapa melelahkannya mengoreksi jawaban tes anak muridnya. Sementara itu di rumahnya, Ben gak bisa tidur malam itu. Dia mengatakan pada ayahnya yang bernama Dennis bahwa dia ingin ikut perkemahan luar angkasa. Ben memang tertarik dengan planet-planet, namun Dennis belum tahu apakah itu bisa diikuti atau tidak. Menjadi penghuni kelas khusus di sekolah yang normal membuat bulian dan ejekan gak bisa dihindari. Ketika itu di kelas, Mike membagikan hasil tes yang mereka kerjakan. Seorang murid bernama Matt mendapatkan nilai yang paling bagus karena walaupun autis, dia sangat jenius dalam matematika. Dikala itu kepala sekolah yang bernama Thomas Keller datang. Dia menghampiri Mike untuk bertanya tentang kejadian di planetarium kemarin. Thomas mengatakan bahwa ide membawa anak-anak itu ke study tour adalah ide yang buruk dan melarang Mike untuk melakukan hal seperti itu lagi. Ketika istirahat jam makan siang, Mike membaca lagi selebaran planetarium yang Ben ambil banyak kemarin. Ketika Robin masuk kelas, Mike pun merasa bodoh amat dengan larangan yang Thomas berikan. Dia berencana ingin mengajak anak-anaknya ke perkemahan luar angkasa. Namun Robin mengatakan anak-anak yang ikut adalah anak-anak yang nantinya akan kuliah di perguruan tinggi seperti MIT. Robin mungkin ragu dengan anak-anak mereka, namun gak bagi Mike. Dia percaya semua anak dengan kondisi apapun berhak mendapatkan kesempatan. Dia dan Robin pun kemudian menelpon panitia perkemahan. Namun sangat disayangkan, wanita di telepon mengatakan gak ada program untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Gak menyerah sampai di situ, Mike ingin berbicara dengan ketua program ini. Akhirnya, dia pun berbicara dengan wanita bernama Deborah. Namun jawabannya juga sama, dan Mike harus menerima kalau muridnya nggak bisa ikut. Padahal, menurut Mike, anak-anaknya itu punya hati dan sangat penting bagi mereka jika bisa ikut berpartisipasi. Akhirnya, Deborah pun mengatakan Mike harus membuat proposal presentasi dan dia akan memikirkannya. Setelah menelpon, dia dipanggil lagi oleh Thomas. Mike pun mengatakan dia barusan menelpon terkait rencananya untuk membawa muridnya ke perkemahan luar angkasa. Mendengarkan hal itu, Thomas pun heran. Baru aja tadi pagi dia melarang Mike karena murid-muridnya punya perilaku yang gak bisa ditebak. Namun Mike gak peduli dan tetap ingin membuat proposal yang diminta oleh Deborah. Jadi di kelas, Mike mengajak murid-muridnya untuk membahas perkemahan luar angkasa. Mike menyuruh Ben untuk membagikan brosur yang kemarin dia ambil kepada teman-temannya. Robin menilai Mike terlalu cepat mengajak para murid karena belum tentu Deborah akan menerima mereka. Tapi Mike hanya ingin melihat minat mereka terhadap rencana ini. I'm sick of everybody saying these kids can't do anything. They can't. Ketika para murid bertanya, apakah anak-anak seperti mereka bisa ikut walaupun gak pintar, Mike pun menghibur mereka dengan jawaban yang menarik. Isn't space camp for smart kids? Good one, Lisa. Who's this? The true test of intelligence isn't knowledge, it's imagination. Some people say he was learning disabled as a kid. I don't care about your IQ. With imagination, you can overcome any obstacle. Who here has an imagination?
Singkat waktu, 3 minggu setelah proposal dikirim, balasan pun belum kunjung datang ke sekolah. Lisa, salah satu murid, mengatakan kalau di sekolah ini aja mereka nggak bisa ikut kelas IPA biasa, gimana bisa mereka diterima untuk pergi ke perkemahan? Mendengarkan hal itu, Mike pun mencoba menelpon Deborah kembali. Namun Deborah mengatakan dia sangat sibuk, bahkan dia belum membacanya dan berjanji akan menelpon Mike kembali. Namun Mike menganggap Deborah hanya menunggu mereka menyerah dengan sendirinya. Ketika melatih tim footballnya, Mike pun kemudian mendapatkan ide. Jadi dia pun mengatakan pada Robin, seperti di permainan football, Mike berencana akan memberikan tekanan pada Deborah sehingga dia bisa mengontrol situasi. Mike punya kenalan dari anggota DPR yang pernah berkarir di NASA, sehingga dari kenalannya itu dia bisa memberikan tekanan pada Deborah. Benar aja, pagi itu Mike mendapatkan telepon dari Deborah yang udah membaca proposalnya. Mike pun diundang ke kantornya untuk membicarakan hal ini lebih dalam. Deborah seakan memberikan lampu hijau, namun Thomas memberikan lampu merah. Thomas ingin Mike di kelas saja, memberikan kurikulum yang udah disusun, karena memberangkatkan mereka ke sana juga butuh anggaran yang lumayan. Robin mencoba membela Mike. Dia juga ragu awalnya, namun Mike tahu apa yang dia lakukan untuk anak muridnya. Gak menyerah begitu aja, Mike mencari cara lain. Mike tahu Ben sangat excited dengan perkemahan ini, jadi Mike mendekati Dennis, ayahnya Ben, yang kebetulan adalah ketua dewan sekolah. Mendengarkan Thomas melarang mereka untuk pergi, Dennis pun bersedia memberikan bantuan supaya Mike bisa menjelaskan kembali kepada Thomas dan juga pada dewan sekolah. Malam itu setelah pertemuan, Mike pulang dan menceritakan harinya termasuk Dennis yang membantunya. Tapi menurut Darcy, Mike akan dipecat karena melangkahi Thomas dalam keputusannya. Sayangnya, Darcy juga meragukan anak-anak ini bisa ikut, karena dia khawatir mereka nggak bisa menjalankannya, atau mereka mempermalukan diri mereka sendiri hanya karena Mike yang ingin membuktikan bahwa dia nggak bisa didorong. Di saat yang sama, telepon berdering. Telepon itu dari Dennis, dan Mike mendapatkan lampu hijau untuk pergi menemui Deborah. Di hari yang lain, Mike dan Robin pun pergi ke Huntsville. Deborah pun segera menyambut mereka berdua. Maksud Deborah mengundang Mike adalah untuk menjelaskan pada Mike bahwa mereka belum pernah menerima anak berkebutuhan khusus, karena bagi mereka di sini, keselamatan dan masalah kesehatan jadi pertimbangan utama. Tujuan Deborah memperlihatkan kegiatan-kegiatan di perkemahan ini adalah bahwa anak-anak berkebutuhan khusus akan kesulitan dalam menjalankan beberapa program. Deborah ingin Mike mengerti bahwa ini nggak bisa dilakukan oleh anak muridnya, namun Mike nggak memandangnya demikian. Dia malah excited dan yakin kalau anak-anaknya akan bersemangat. Mendengarkan penjelasan Deborah, Robin kembali ragu. Gimana kalau beberapa murid mendapatkan serangan panik, tidak sabaran dan marah-marah? Mike mengatakan dia memang salah karena membangkitkan harapan mereka, karena itulah dia nggak bisa mengecewakan anak muridnya. Selesai memberikan tur, Deborah mengatakan kalau setelah ini mereka akan bertemu dengan Kolonel Wessler. Deborah pun menyampaikan kalau Wessler nggak suka dengan proposalnya Mike. Jadi Mike harus pandai bernegosiasi dan meyakinkan Wessler. Jika dia berkata tidak, maka nggak akan ada kesempatan. Mereka berdua pun menelpon Dennis untuk meminta saran. Dennis tahu Mike orangnya seperti apa, jadi dia ingin Robin yang bernegosiasi dengan Wessler, karena Mike terlalu mendorong, bukan berdiskusi. Mike diminta untuk duduk tenang dan mendukung Robin. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Wessler. Robin menjalankan tugasnya dengan baik. Dia berhasil meyakinkan Wessler bahwa program ini akan berefek bagus untuk mendukung minat mereka dan juga imajinasi mereka. Sedangkan Mike, dia berhasil menyentuh hati Wessler dengan mengatakan tentang anak muridnya. These are basically good kids who've been dealt a bad hand. And their classrooms out of the way, in a room at the far end of the basement, bad air, bad light, no windows to the outside world. Can they try your patience? Yes, they can. Just to remind you of the remarkable power of the human spirit. Presentasi mereka berdua pun akhirnya berbuah manis. Di hari yang lain, dia pun menyampaikan kabar gembira ini pada anak muridnya. Tentu aja mereka senang dengan kabar tersebut. Namun, untuk mempersiapkan kegiatan itu, mereka diharuskan untuk berlatih dari sekarang, mempersiapkan mental dan fisik mereka. Selain itu, karena sekolah nggak punya anggaran, mereka pun harus bisa mengumpulkan dana sendiri sebesar $50.000 untuk ikut perkemahan luar angkasa ini. Gak cuma Mike yang mikirin gimana menggalang dana, para murid juga berjuang untuk mencari dana tambahan dengan menjual cookies, mencuci mobil, dan lain sebagainya.
Namun karena fokus pada anak muridnya, Mike pun jadi nggak memberikan perhatian penuh lagi pada tim footballnya, dan itu disadari oleh para pemainnya. Penggalangan dana pun berjalan lancar, walaupun membutuhkan waktu untuk mencapai $50.000. Suatu hari di kelas, Mike mengingatkan kepada muridnya bahwa mereka nggak boleh lagi terlibat perkelahian dengan anak kelas lain. Jika kejadian seperti di planetarium terjadi lagi, maka semua ini akan berakhir. Mereka punya waktu sepanjang tahun untuk mempersiapkan perkemahan ini, jadi Mike berharap mereka bisa bekerja sama. Di hari itu, Robin membawa satu kotak alat dan bahan, sehingga mereka bisa tahu kurikulum di perkemahan luar angkasa. Mereka pun kemudian membagi tugas. Mike memberikan kepercayaan pada murid bernama Adam untuk merakit model roket, karena dia memang hobi dalam hal tersebut. Sementara anak-anak yang lain disuruh untuk pergi belajar di kelas yang udah ditentukan. Ketika berada di kelas ekonomi rumah tangga, beberapa dari anak ini pun belajar bergabung dengan murid dari kelas lain. Stephanie yang bipolar menjadi bahan ejekan. Steve dan Stephanie pun kemudian mudah terprovokasi sehingga membuat kekacauan di kelas tersebut. Lisa pun segera memanggil Mike. Melihat kekacauan ini, tentu aja Mike memarahi Stephanie, walaupun itu bukan salahnya membela diri. Di kelas, Mike mencoba ngobrol dengan Stephanie, tapi Stephanie kesal banget karena setiap dia membela diri, dia selalu mendapatkan masalah. Suatu hari, Mike mengunjungi anak muridnya yang bekerja di kedai burger milik seorang pria bernama The Big Dan. Mike bersyukur ada orang sebaik Big Dan yang menerima murid-muridnya bekerja di sana. Gak banyak orang yang mau memberikan kesempatan pada anak seperti mereka. Ketika itu, Big Dan memberikan donasinya sebesar $1.000 supaya mereka bisa ikut perkemahan luar angkasa. Tentu aja mereka sangat senang menerimanya. Di rumah, Darcy mengakui kesalahannya karena udah meragukan suaminya sendiri. Namun Mike gak mau membahasnya. Dia malah tertarik dengan beberapa penghargaan yang bisa diraih di perkemahan tersebut. Namun masih banyak uang yang perlu dikumpulkan. Mereka baru mengumpulkan $18.000 dari $50.000 yang dibutuhkan. Ketika itu Mike tiba-tiba mendapatkan ide ketika melihat dua anaknya bermain monopoli. Malam itu dia pun bekerja sampai begadang, dan keesokan paginya dia membawa hasil karyanya. Sebuah permainan menyerupai monopoli, namun materinya menggunakan kurikulum untuk perkemahan luar angkasa. Tapi karena karyanya kurang menarik, Louis pun menawarkan untuk membuatnya menjadi lebih bagus. Gak disangka, Louis sangat berbakat dalam menggambar dan karyanya Mike terlihat lebih sempurna berkat sentuhan dari tangan Louis. Sementara Adam berhasil menyelesaikan tugas untuk membuat model roket dalam waktu 1 malam aja. Robin pun mengatakan Adam memang berbakat, karena normalnya orang butuh waktu setidaknya 1 minggu untuk merakitnya. Latihan pun berjalan lancar dan mereka mulai menemukan ritme latihan. Pada suatu hari, Mike membawa mereka latihan fisik di lapangan football. Kehadiran mereka pun mendapatkan perlakuan bully dari pemain football. Thought you guys were a football team. When'd you become a pack of bullies? Pushing that girl wasn't an accident. Space Cadet, that wasn't an accident. What about the team? Why do you gotta spend so much time with them? You guys have trophies. What do they got? Huh? Nothing. These kids need me more than you guys right now. You be friendly to them. You see them in the cafeteria, recognize them as fellow human beings. Right now, I'm asking you guys to be big brothers to these kids. Gak disangka, pembicaraan di ruang ganti tadi gak membuat Mike kehilangan respect. Malahan, itu menginspirasi beberapa dari pemain football untuk membantu Mike mengajari anak muridnya berenang, karena salah satu kegiatan di perkemahan adalah membuat model segitiga di bawah air. Mengerjakan model tersebut di dalam kelas tentunya mudah, namun ketika bekerja sama di bawah air, mereka malah bertengkar, terutama Scott dan Jamal. Latihan pun dibubarkan. Selesai latihan, Mike menyuruh Scott untuk bersabar. Kekurangannya hanyalah disleksia. Selebihnya Scott melebihi mereka semua, dan seharusnya Scott gak perlu membuktikan apapun untuk menunjukkan bahwa dia lebih baik. Mike menyuruhnya untuk menjadi pemimpin dalam tim, tapi Scott mengatakan dia bukanlah seorang pemimpin dan dia meminta maaf atas kesalahannya. Tim ini pun makin hari makin kompak. Setiap anggota menjadi pelindung untuk satu sama lain. Gak ada lagi saling ejek-mengejek dan merendahkan. Yang ada hanyalah saling support, dan yang punya kelebihan akan mengajari teman yang punya kekurangan. Satu persatu kurikulum untuk perkemahan pun berhasil mereka kuasai.
Setelah kerja keras dengan semua ini, uang masih menjadi PR terbesar bagi Mike. Penggalangan dana yang dia lakukan gak berhasil. Udah 18 kali penolakan dia terima. Mike pun terpaksa menyampaikan pada mereka bahwa belum ada uang yang terkumpul dan saat ini dia sedang mengusahakannya. Awalnya mereka sedih, namun mereka gak mau kehilangan harapan. Mereka yakin apa yang mereka usahakan sepanjang tahun ini akan membuahkan hasil. Suatu hari di kedai burger Big Dan, Mike dipanggil ke sana. Steve tells me you are really awful at fundraising. My $1,000 couldn't get it done. He didn't tell me you need $50,000. You gotta shoot for the moon if you ever expect to get there, Coach. You want a space camp? Yes, sir. Yeah, we do. Singkat waktu berlalu, karena donasi dari Big Dan, mereka pun akhirnya menuju perkemahan luar angkasa. Mereka pun menamai tim mereka dengan sebutan Big Dan's Burger. Sesampainya di sana, mereka pun sangat excited. Seorang konselor bernama Julie pun ditugaskan untuk mendampingi mereka. Julie membawa mereka ke kamar tempat mereka beristirahat. Mereka juga diberikan baju lapangan untuk mereka pakai selama kegiatan berlangsung. Di hari pertama, mereka langsung diberikan berbagai kegiatan dan menjalankan berbagai simulasi yang sangat menyenangkan. Malam harinya, Mike menelpon istrinya karena dia nggak bisa tidur. Karena besok pagi baru dimulai tantangan yang akan masuk ke dalam penilaian. Besok tantangannya adalah merakit model dalam air dan hal itu nggak pernah berhasil dalam latihan. Keesokan harinya, ketika menunggu bis, tim mereka ini diejek tim lain dan hampir aja Steve ketrigger. Untung aja ada Scott yang menahan temannya itu sehingga perkelahian nggak terjadi. Di dalam bis, Mike menyadari bahwa para murid merasa tegang, apalagi latihan terakhir di kolam renang, mereka bertengkar dan gak kompak. Mike pun kemudian berinisiatif untuk maju ke depan bis. Dia pun bernyanyi supaya suasana gak tegang. Awalnya canggung, namun suasana makin cair ketika semua orang di bis bernyanyi bersama. Sampailah mereka di kolam renang. Tim lain berhasil menyelesaikan tantangan dengan waktu 2 menit 49 detik. Ketika giliran mereka, Mike pun menyuruh mereka untuk tidak tegang dan mengedepankan kerja tim. Satu menit berlalu, Mike dan Robin bukan mengkhawatirkan mereka gagal, namun mengkhawatirkan mereka bertengkar di bawah sana. Namun gak disangka, kerja tim mereka sangat bagus, hingga mereka pun bisa menyelesaikan tantangan dengan catatan waktu 2 menit 48 detik, 1 detik lebih cepat dibandingkan dengan tim lawan. Setelahnya mereka pun menghadapi lomba cerdas cermat. Lomba yang paling mereka takuti karena mereka nggak cukup cerdas. Namun siapa sangka, Matt yang punya hafalan kuat dan jago berhitung membuat pertandingan berjalan sangat kompetitif. Setelahnya mereka pun membuat miniatur stasiun luar angkasa. Adam pun memimpin tim. Mereka diharuskan mendesain stasiun luar angkasa dengan fasilitas yang menurut mereka perlukan sesuai imajinasi mereka. Kemudian, tantangan terakhir adalah mereka harus membuat sebuah simbol untuk dipasang di luar roket untuk mengekspresikan semangat tim mereka. Gak ada yang bisa menggambar sebaik dan sebagus Louis. Namun karena ingin cepat tidur, mereka pun mencoba menggambar sembarangan. Louis kemudian mengatakan dia bisa menggambar dengan ide yang diberikan oleh teman-temannya. Tapi keadaan terlalu ribut, hingga Louis pun ketrigger. Stupid. Draw him like this. Mike pun agak kecewa pada mereka. Mike gak mau orang-orang membenarkan anggapan mereka terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, bahwa benar untuk tidak mengundang kelas pendidikan khusus datang ke sini, dan di masa depan gak akan ada lagi yang datang kemari. Waktu itu Scott dan Steve berusaha menenangkan Louis tanpa Mike. Akhirnya, setelah dihibur dan dibujuk, Louis pun kembali. Sorry, Louis. Sorry, Louis. It's okay. Just please, guys, give me your ideas. Look at the shadows, please. That would be funny. Singkatnya, gambarnya pun jadi. Hasil karya Louis bisa dibilang sangat sempurna. Malam itu mereka menjalankan misi terakhir, misi yang paling sulit. Mereka akan menjalankan simulasi penerbangan roket ke luar angkasa. Waktu itu Mike mempercayakan Scott sebagai pengarah penerbangan. Mike masih percaya bahwa
Scott bisa memimpin timnya. Walaupun Scott nggak percaya diri, Mike tetap percaya padanya. Sebelum mulai, Mike memberikan mereka semangat. Mereka adalah teman satu tim. Sepanjang tahun ini mereka udah berusaha keras untuk diri sendiri dan teman-teman mereka. Kali ini mereka akan menjadi tim dari anak-anak berkebutuhan khusus yang pertama yang akan menaklukkan misi ini. Jika mereka berhasil, maka mereka akan jadi contoh untuk anak-anak seperti mereka berikutnya. Misi pun dimulai. Steve, Jamal, Stephanie, Adam, dan Ben berada di pesawat, sedangkan Scott, Matt, dan yang lainnya berada di ruang kontrol. Begin pre-launch procedures? This is Mission Commander beginning pre-launch procedures. You're so quiet. No drama. Houston, we have liftoff. Space. Separation in 5, 4. Nice work, Mission Commander. Setelah berada di luar angkasa, Scott pun memerintahkan Stephanie sebagai spesialis misi untuk meluncurkan satelit. Misi ini harus berhasil dalam 1 kali coba. Sebelum itu, Deborah pun memerintahkan petugas untuk membuat anomali yang harus mereka selesaikan. Alarm berbunyi dan membuat yang ada di dalam panik. I can fix this. Mission Specialist. Knock it off! Pilot Wyvern, you fix that anomaly. Scott pun mencoba menenangkan Stephanie supaya dia tetap menjalankan misinya. Namun karena gangguan tadi, dia lupa apa yang harus dilakukan hingga misi pun gagal dan dia menangis. Keadaan jadi sedih, tapi dengan cepat Scott sebagai leader menenangkan suasana. Mereka memang gagal meluncurkan satelit, tapi mereka harus berhasil kembali mendarat dengan selamat di bumi. We made a mistake. So what? We have not failed. We're going to forget this. DAT plus 2 hours and 10 minutes. Scott, you led. Malam itu di acara penutupan, Deborah mengumumkan penghargaan bagi tim yang menang. Tim Big Dance Burger berhasil menjadi juara ketiga dalam pembuatan simbol tim. Louis pun bangga memimpin teman-temannya maju ke depan. Perlombaan stasiun luar angkasa juga mereka menangkan sebagai juara berkat Adam dan Lisa. Untuk misi meluncurkan satelit, mereka juga menyabet juara ketiga. Terakhir, Deborah menyampaikan bahwa ada 1 award lagi yang gak mereka umumkan bahwa itu juga masuk ke dalam penilaian. Sengaja mereka melakukan penilaian diam-diam sehingga setiap peserta gak akan sadar. They were looking for something not found in technology, because that's not really what Space Camp is about. For the individual who best displays the characteristics of a true astronaut, who has never complained, who has always supported, and who has been respectful of counselors and fellow competitors. Scott Gowdy of Big Dan's Burger Shed. Thank you. Dalam perjalanan pulang, Steve melihat Scott menggunting-gunting strap medali penghargaan yang dia terima. Mike pikir Scott merusak penghargaannya, namun ternyata dia memecah itu semua untuk dibagikan kepada semua orang. Scott ingin semuanya menganggap bahwa mereka juga merupakan seorang astronot sejati. Dia juga memberikannya pada Mike karena nggak akan ada tim jika tanpa adanya pelatih. Sejak mereka mengikuti kegiatan ini, perkemahan luar angkasa NASA akhirnya membuka kesempatan untuk keluarga, individu, dan juga semua golongan siswa sekolah nggak terkecuali. Sesampainya di sekolah, mereka pun disambut oleh para warga sekolah, orang tua, dan juga sponsor utama tim ini, yaitu The Big Dan. Film ini mengajarkan bahwa setiap individu juga punya potensinya masing-masing, terlepas dari keterbatasan yang mereka punya. Jangan pernah bunuh kesempatan untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Mereka perlu diperlakukan layaknya manusia pada umumnya. Kita hanya perlu melihat nilai-nilai keunikan dalam setiap orang dan menunjukkan bahwa dengan cinta, kesabaran, serta dorongan yang tepat akan membuat hal-hal yang kelihatannya mustahil akan bisa dicapai. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abai Saputra. To be continue.
Jangan bosan jadi orang baik.